Assalamualaikum, saya Rahadian. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan reclassify dan melakukan overlay menggunakan QGIS atau Quantum GIS. Pertama-tama kita buka Open New. Setelah itu kita ATM GIS, base map, kita input satelit. Lalu setelah itu kita input datanya di Data Source Manager menggunakan data vector. Di sini kita pilih datanya, data praktikum reclassify, kita pilih laut, SHP, kita add. Lalu kita ambil juga datanya. Pastikan data yang digunakan berupa bentuk SHP ya, karena jika bukan SHP tidak akan terbuka. Ini ada data pengambilan. Ini titik pengambilan akan kita melakukan overlay nanti menggunakan data ini. Nah, setelah muncul semuanya ini, bisa kita zoom to layer. Nah, setelah seperti ini, kita bisa melakukan di data raster. Lalu kita analisis data raster. Karena kita akan melakukan pertama interpolasi dulu. Nah, interpolasi yang kedua adalah grid near snackboard. Nah, setelah itu kita pilih nih titik pengambilan data. Setelah itu, nah di sini ada bagian z value. Kita bisa lihat di titik parameter ini ada parameter yang akan kita lakukan interpolasi, lalu akan kita reklasifikasi lagi nanti. Nah, saya akan memberikan contoh data kecerahan di sini. Lalu jangan lupa di sini kita save terlebih dahulu di yang save to file, jangan temporary. Kita tuliskan kecerahan. Lalu kita simpan sini, sekitaran. Nah, bisa dilihat di sini ada hasilnya, data kecerahan ini. Selanjutnya akan kita lakukan adalah reclassify-nya. Reclassify-nya pada bagian ini kita pilih kecerahan. Lalu pada equality interval, karena kita akan menggunakan referensi berdasarkan jurnal, ini kita ubah metodenya berdasarkan user. Nah, user yang kita referensi itu, nah ini jurnal yang akan kita referensi, judulnya analisis kesesuaian lahan budidaya KJ ikan kerapu di perairan untuk Pangayan Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, kita bisa lihat pada data kecerahan ini. Nah, kita bisa lihat sini nih, bagian skornya kelasnya itu ada tiga kelas, 1/3. Berarti yang kita gunakan adalah 3 kelas. Nah, jadi saat di sini di kelasnya kita masukkan 3 kelas. Terus setelah itu kita ekstrak. Nah, sini muncul kan. Lalu kita bagian table. Nah, sini bisa dilihat nih ada 210. Nah, data yang kita masukkan ini tidak boleh lebih kurang dari minimum dan maksimumnya. Berarti yang pertama kita masukkan datanya 1. Yang sini karena minimumnya sini 2 ya, sorry, minimumnya 2. Kita masukkan 2, di sini 3. Kan? Lalu di sini masukkan 5. 3 dulu ya. Kan pertama-tama kita kan sini batasnya 10 ya, berarti kita masukkan 3.1. Itu tidak bisa melakukan 3 karena di sini akhirnya sudah 3. Masukkan di sini 5. Nah, di sini 5.1. Yang di sini data maksimumnya 10. Nah, di sini adalah kelasnya berdasarkan kesesuaian tadi. Dan kalau kita lihat di sini ya, di kesesuaiannya, di sini ada yang sesuai dan tidak sesuai ya kan, ada faktor nilainya. Jadi yang paling tidak sesuai ini 3, ini kita masukkan 2, ini ke 1. Nah, setelah itu bisa kita langsung patch saja. Kita patchnya itu namanya RE kecerahan. Nah, terus di sini jangan lupa di load QGIS ya, jadi agar bisa muncul di QGIS nanti. Langsung kita run ya. Nah, bisa kita nah hasilnya bakal seperti ini di bagian. Nah, selanjutnya sebelumnya karena kita sudah melakukan reclassify dari ke-9 parameter yang tadi, kita bisa langsung input saja di sini. Datanya karena sudah direclassify itu bentuknya jadi raster ya, bukan vektor.
tinggal di input saja. Nah, di sini kan sudah ada nih file bentuk yang digunakan salinitas. Kita pilih saja yang akan kita gunakan. Nah, habis itu kita buka, kita add. Nah, nanti dia tuh hasilnya kan di sini nih tuh seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kan overlay ya. Nah, caranya bagaimana? Kita klik ke raster bar ini, kita kalkulator dulu. Nah, habis itu dengan kalkulator ini kita jumlahkan di setiap parameter. Nah, untuk parameter kedalaman ini dia kita kalikan dengan 0,2. Kenapa? Karena dia ini parameter kedalaman. Jadi berbeda. Sedangkan yang lainnya ini yang parameter. Nah, setelah seperti ini, apa kita bentuk seperti ini kita tambahkan semua. Ini kita ubah nih. Jadi project develop CRS. Karena kan ini outputnya CRS. Setelah itu bisa di save dulu outputnya. Kita save dulu namanya di mana. Kita save di sini saja, namanya overlay. Nah, kan kita save, habis itu tinggal oke. Nah, ini muncul nih. Oke. Nah, habis itu kita lakukan lagi berupa reclassify. Nah, raster reclassifier, kita reclassify. Di sini pastikan ininya adalah bentuknya parameter yang kita lakukan itu overlay bagian inputnya. Sininya kita ubah ke equal. Sini kita ubah ke 5. Oh ya, karena kita menentukan kesesuaian hanya sesuai dan tidak sesuai, kita gunakannya kelasnya hanya 2 saja ya, sesuai dan tidak sesuai. Lalu kita ekstrak. Nah, setelah kita ekstrak bisa dilihat nih tabel sini. Ini otomatis muncul ya. Lalu setelah itu kita patch. Nah, namanya RE overlay. Nah, kita save. Oh ya, untuk memberi tanda jadi nanti biar di sininya apa di bagian simboliknya itu bisa kita tulis 2. Ini kita tulis 1, ini kita tulis 2. Jadi untuk satu sesuai dan 2 tidak sesuai gitu. Lalu tinggal kita run saja. Oh ya, ini pastikan di login QGIS ya, jadi biar tampil nanti. Oke, nah, aduh salah. Kita zoom ke layar dulu biar. Nah, selanjutnya kita lakukan clip atau clip back by layer di data raster, extract clip by raster make layer. Nah, input layer di sini kita gunakan reoverlay, max layer itu data laut, karena agar kita bisa mengambilkan datanya. Tinggal run saja. Di save dulu ya, belum di save. Ini save to file, hasilnya hasil clip, kita save, terus kita run. Nah, tuh muncul dia. Nah, kita lihat seperti ini. Kita bisa ubah lagi warnanya biar terlihat di palette. Kita classify, kita apply, oke. Nah, muncul warnanya seperti ini. Ya, mungkin hanya sampai sini saja ya yang bisa saya tunjukkan karena keterbatasan data saya yang bisa saya lakukan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum.